Struktur bertahan yang diaplikasikan oleh Persija Jakarta memunculkan ketidaknyamanan bagi Borneo FC untuk menciptakan penyerangan lewat central progression, dan inisiasi dilakukan oleh Borneo FC untuk masuk ke daerah bertahan Persija, salah satunya lewat sektor samping. Ya, Persija Jakarta harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu, Persija Jakarta ciptakan gol di menit 86 lewat Gustavo Almeida, lalu disamakan oleh Borneo FC di menit 90 plus perpanjangan waktu 7 menit lebih teman-teman lewat Habibi Abdul Yusuf, asis dari Mariano Peralta. Dan pada pertandingan tersebut Persija Jakarta sejak menit 36-an harus bermain dengan 10 pemain setelah Ondrej Kudela mendapatkan kartu merah langsung. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari susunan formasi, Carlos Peña bersama Persija Jakarta gunakan pola 1-3-4-1-2 atau 1-3-5-2. Formasi tersebut tentu sudah tak asing di beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Carlos Peña. Aku berharap teman-teman tonton juga nih video-video pembahasan taktikal Persija bersama Carlos Peña yang sudah kita tayangkan sebelumnya. 3 back di belakang ada Rizky Ridho, Ondrej Kudela, Hanif Syabandi sebagai center back sebelah kanan. Kemudian di sektor tengah Mace Gayos, Ramon Bueno. Di depan Mace Gayos, Ramon Bueno ada Rio Matsumura. Wingback kanan ada Ilham Rio Fahmi, wingback kiri Firji Andika, dan sebagai striker Marco Simic dan Gustavo Almeida. Penjaga gawang Andre Tani. Banyak sekali shape yang ia lakukan dan ia menampilkan permainan yang aku pikir impresif. Sedangkan Borneo FC bersama coach Peter Huistra gunakan pola 1-4-2-3-1, penyebutannya pun bisa menjadi 1-4-3-3. Nah, secara intensitas bola itu bergerak teman-teman, coba aku amati di babak pertama lah ya, ini luar biasa, bola terus bergerak karena Borneo FC pun kuat kan dari ball position, dan struktur bertahan yang dibangun oleh Persija pun ya memunculkan ketidaknyamanan pasti dari Borneo FC untuk bisa melakukan yang nama serangan, membangun serangan lewat central progression. Salah satu opsi yang dimiliki oleh Borneo FC masuk ke area pertahanan Persija lewat sektor kelebaran, lewat sektor samping. Nah, salah satu opsi selanjutnya yang dilakukan oleh Borneo FC ketika sudah masuk itu ke area samping, area sayap teman-teman, melakukan yang namanya crossing ataupun memanfaatkan bola udara. Nah, hal tersebut bisa dipatahkan oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Nah, ini grafis bagaimana tatanan struktur tanpa bola yang diaplikasikan oleh Carlos Peña. Bentuknya itu 5-2-3, di tengah Gayos, Ramon, 5 back tentunya di belakang, di depan ada Simic, Rio Matsumura dan Gustavo Almeida. Nah, di sektor tengah dari Borneo FC ada Hendro, Kehirose, Lili Vali. Secara pergerakan coba di tracking kan masing-masing oleh pemain-pemain Persija. Gayos misalnya ke posisi Lili Vali, Ramon Bueno ke posisi Kehirose, Rio Matsumura ini pun pergerakannya lebih tinggi atau di depan lah ya dari Hendro Siswanto teman-teman, perannya sebagai cover shadow untuk menutup jalur passing ke area Hendro Siswanto. Ketika bola masih di daerah pertahanan Borneo, back dari Borneo menguasai dalam momen ini, maka untuk masuk ke area tengah itu sulit, dan opsi yang dilakukan oleh Borneo FC untuk memberi bola ke area samping, dan Borneo FC ya pelan-pelan terus memberikan passing-passing untuk bisa merenggangkan struktur yang dibentuk oleh Persija Jakarta. Nah, ini momen bagaimana rapinya tanpa bola yang dibentuk oleh pasukan Carlos Peña bersama Persija Jakarta teman-teman, tetap di sektor tengah di tracking secara solid oleh Rio Matsumura, Gayos dan Ramon Bueno. Pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain Borneo FC, dan Ronaldo back dari Borneo FC mencoba memberikan bola lagi ke samping sembari merenggangkan struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Nah, selain daripada struktur tanpa bola yang cukup rapi lah ya yang dibentuk oleh Carlos Peña, dan Carlos Peña juga sering kan terlihatlah dari gambar televisi yang menayangkan pertandingan ini menginstruksikan, mengingatkan lah ya untuk menjaga shape
tanpa bola yang dibangun oleh Persija Jakarta, dan ya artinya itu sebuah situasi yang penting bagi Carlos Peña agar tidak ada banyak muncul gap ataupun banyak muncul ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC. Dan kemenangan Borneo FC salah satunya teman-teman, bagaimana nih kekuatan biasanya di area tengah. Nah, pada pertandingan ini ya setidaknya bisa tuh diredam oleh Persija Jakarta, walaupun ada beberapa elemen bocor sektor tengah Persija Jakarta. Nah, nanti akan kita ulas. Nah, selain rapinya dari struktur bertahan, attacking pun Persija bersama Carlos Peña lagi dan lagi menunjukkan bagaimana jika itu bisa dieksekusi secara bagus, nikmat kita nontonnya. Nah, ini momen Ryo Matsumura melakukan pergerakan tanpa bola, menarik Hendro, salah seorang gelandang di tengah dari Borneo FC. Dan pada momen ini Persija Jakarta melakukan permainan diagonal ke area Ilham Rio Fahmi. Nah, sekaligus juga Hendro juga sudah tertarik kan ke sisi tepi yang coba diekspos oleh Ryo Matsumura. Efek dari pergerakan Ryo Matsumura tersebut memunculkan rongga di area tengah. Kenapa? Karena pemain-pemain Borneo FC sudah terikat ini ke samping, ke pemain-pemain Persija yang mengalirkan bola. Ramon Bueno, Gayos seperti di grafis ini memanfaatkan situasi tersebut. Peran dari Ryo Matsumura yang melakukan pergerakan tanpa bola sangat amat berkontribusi memunculkan ruang. Dan dari situasi tersebut memunculkan sebuah kesempatan bagi Persija Jakarta lewat siapa lagi? Lewat Ryo Matsumura. Dari Ryo Matsumura yang melakukan pergerakan tanpa bola, kemudian dia lagi yang melakukan sebuah tendangan tetapi tidak memunculkan sebuah gol. Dari skematisasi attacking yang dilakukan oleh Persija Jakarta tersebut, itu kan udah kita ulas tuh. Itulah kekuatan dari Persija Jakarta pada pertandingan menghadapi Borneo. Sayangnya ya, Persija Jakarta harus bermain dengan 10 pemain. Ya mau tak mau harus merubah konstelasi permainan yang dimiliki oleh Persija Jakarta, teman-teman. Ini momen bagaimana sektor tengah yang dimiliki oleh Persija Jakarta secara penekanan, secara power tidak agresif untuk menutup sektor tengah dari Borneo FC yang kita katakan tadi. Ketika sektor tengah dari Persija Jakarta power tidak kuat, teman-teman, muncullah rongga, muncullah kesempatan dari Hendrosis untuk melakukan permainan bola panjang ke belakang garis pertahanan Persija Jakarta. Nah, di situ ada Peralta dan terciptalah sebuah peluang bagi Borneo FC. Jadi kita sudah melihat kan bagaimana sektor tengah Borneo ini jika diberi keleluasaan, jika diberi kebebasan, sangat amat bisa menghidupkan nyawa dari permainan Borneo FC. Nah, setelah proses penyerangan dilakukan Persija pun termasuk Borneo FC, Persija Jakarta akhirnya harus mendapatkan kartu merah pemainnya Ondrej Kudela. Artinya bermain dengan 10 pemain akibat passing yang dilakukan oleh Maciej Gayos yang tidak begitu terukur, tidak begitu presisi, berhasil diambil Kehiroshi dan membuat Kudela melakukan sebuah pelanggaran. Dari apa yang dilakukan oleh Maciej Gayos jadi pelajaran yang sangat amat penting ya. Ini kondisi hujan, tentu harus lebih matang lagi kalkulasinya pada pertandingan ini, teman-teman. Dan aku nggak mau secara keras menyerang Maciej Gayos karena kontribusi yang diberikan oleh Maciej Gayos pun so far so good, cukup baik lah ya untuk musim ini. Ya, aku mengerti namanya juga kecenderungan sebagian pihak. Kalau misalnya ada satu kesalahan saja dilakukan, kebaikan itu akan hilang. Itu kan situasi yang sering kita temukan. Pada saat Maciej Gayos melakukan hal demikian, banyak orang memang menyayangkan. Tetapi itulah dia sepak bola. Lionel Messi pun kadang melakukan kesalahan, Ronaldo pun kadang melakukan kesalahan. Dan aku respect itu sih, bagaimana sikap dewasa yang ditampilkan oleh Ondrej Kudela. Ia tidak melakukan protes. Nah, keputusan wasit untuk memberikan kartu merah pun aku pikir sudah tepat ya, karena ada kesempatan dari Kehiroshi untuk menciptakan gol jika tidak ada tackle hadangan yang diberikan oleh Ondrej Kudela. Jika situasi tersebut terjadi di area kotak penalti, itu Ondrej Kudela masih mendapatkan kartu kuning, tetapi karena situasinya berada di luar area kotak penalti, langsunglah mendapatkan kartu merah, teman-teman. Dan ya setelah terciptanya kartu merah bagi Persija Jakarta masuk babak kedua, Carlos Peña pun melakukan situasi gambling lah ya, bisa berhasil bisa tidak berhasil dengan mengeluarkan Marco Simic. Nah, mengeluarkan Marco Simic aku pikir keputusan yang tepat, teman-teman, karena secara
power, secara positioning, Marco Simic itu nggak terlalu kuat, nggak terlalu cepat untuk di posisi sekarang secara kecepatan, secara speed teman-teman. Berbeda dengan Gustavo Almeida. Aku memikirkan hal yang demikian ya. Dan Gustavo Almeida kan ketika dia diletak sebagai striker tunggal menjadi makanan ya sejak di Arema. Nah, sejak di Arema dia sebagai striker tunggal diberi sendirian di depan, dihajarnya semua. Nah, pada pertandingan saat menghadapi Borneo, Gustavo diberi sendirian di sektor depan teman-teman. Ia seperti tidak kehilangan tandem, karena itulah naluri ataupun kebiasaan yang ditampilkan oleh Gustavo pada saat di Arema FC. Di babak kedua, perubahan struktur terjadi bagi Persija Jakarta, main dengan 5-3-1, meninggalkan Gustavo Almeida sendirian, 3 pemain di tengah, Ramon Bueno, Mace Gayos, Rio Matsumura, dan 5 pemain di belakang. Nah, secara shape coba itu terus-menerus dirapikan organisasinya oleh pemain-pemain Persija, dan lagi pemain Borneo FC memindahkan bola ke kiri ataupun ke kanan teman-teman dalam artikulasi untuk bisa merenggangkan tatanan defensif yang coba dibentuk oleh Persija Jakarta, dan sangat amat solid. Ketika solidnya bangunan Persija Jakarta, tentu ada beberapa momen Persija dapat menciptakan sebuah peluang, dan salah satu bagaimana Persija Jakarta mendapatkan sebuah peluang tetap dengan tingkat kerapian yang mereka tunjukkan. Atributnya apa? Memanfaatkan sektor tengah. Ini momen Mace Gayos mendapatkan ruang, dan ketika ada ruang progresi yang sangat amat vertikal ya, sangat cepat dimainkan oleh Persija Jakarta ke sektor depan. Koneksi antara Rio Gustavo ini gila sih. Terkhususnya bagaimana Gustavo paham ya niat yang dimiliki oleh Rio Matsumura. Ya, Rio pasti pergerakannya oke untuk momen ini, tetapi Gustavo untuk bisa menciptakan link koneksi antara Rio dan Gustavo di saat mereka kekurangan orang, itu yang perlu diapresiasi. Namun pada momen ini Rio Matsumura diputuskan oleh wasit dalam keadaan offside. Menarik kan bagaimana pendekatan yang ditampilkan oleh Carlos Peña, kuat itu secara defensif meski sudah bermain 10 pemain, dan tekanan pun beberapa kali membahayakan. Hitung-hitungan kenapa Persija Jakarta tetap memainkan skema 5-3-1 tanpa menguasai bola teman-teman. Kekuatan Borneo ini kan permainan dari samping dan permainan dari bola-bola atas, crossing, early crossing mereka. Ketika kita berhasil menjaga sisi kelebaran, ya setidaknya bisa ditekan itu crossing yang dilakukan oleh Borneo FC. Walaupun pasti ada bocor-bocornya. Nah, bocor-bocor yang dialami oleh Persija itu kan proses gol penyama kedudukan bagi Borneo FC tanpa ada blocking ataupun halawan yang dilakukan oleh Persija Jakarta terhadap Fajar Faturrahman awalnya teman-teman. Nah, dari situlah proses peluang tercipta bagi Borneo FC dan gol bisa dimanfaatkan oleh Borneo FC. Banyak itu case pertandingan Borneo FC, mereka memang sangat amat kuat dari situasi bola udara. Nah, tadi gol Borneo. Nah, sekarang gol Persija. Gol Persija ini pun ya keputusan Andre Tani dengan melakukan umpan yang cepat teman-teman, plus Gustavo Almeida lagi dan lagi ia bergerak tanpa melakukan penghentian dari speednya teman-teman, plus Nadio pun melakukan sebuah kalkulasi yang tidak prima, bisa dimanfaatkan oleh pemain Persija Jakarta. Nah, bagi Nadio ini udah sering banget ya melakukan ataupun mengambil sebuah inisiasi yang keliru. Banyak momen telah terjadi, dan bagi seorang kiper berlabel Timnas Indonesia harusnya bisa lebih wise lagi, bisa lebih matang. Aku pun mengerti teman-teman, pasti bagi Nadio Argawinata ketika dia sudah keluar pada momen gol Persija Jakarta tak terprediksi itu pantulan bola dan membuat Gustavo bisa memanfaatkannya. Oke, kesimpulannya teman-teman, Persija Jakarta tetap mencoba memainkan gaya seperti biasanya, dan bagaimana tingkat kerapiannya ya istimewa lah. Perjuangannya dengan bermain 10 pemain luar biasa, dan pergantian dilakukan oleh Carlos Peña dengan mengeluarkan Simic tetap pakai 5 pemain di belakang, ya itu luar biasa. Aku angkat topi teman-teman. Borneo FC ya secara kreativitas mereka nggak seperti Borneo FC musim lalu ataupun awal-awal musim, agak sedikit menurun ini kreativitasnya, penonjolan individu pemain di atas lapangan, pergerakan tanpa bola, mutasi posisinya. Jadi atribut untuk bisa membongkar 5-3-1 yang dimiliki oleh Persija Jakarta nggak terlalu fluent
sulit itu, kadang ada mentok-mentoknya, kadang ada stucknya bagi Borneo FC. Dan sektor depan dari Borneo FC khusus nomor 9 Leo Gaucho pun kontribusinya tidak begitu fantastis di pertandingan saat menghadapi Persija. Kita juga harus angkat topi, defensif dari Persija memang amat solid. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.